Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2 untuk outlook per forex ya. Dimulai dari AUD USD terlebih dahulu. Flashback sedikit untuk minggu yang sebelumnya. Untuk yang entry sell kemarin udah clear ya, udah TP yang berada di support kedua weekly. Open marketnya kan ada di sini. Kemudian sesuai yang diantisipasi, harga ini langsung mencapai level area support kedua weekly. Baru ada koreksi ke level area kurang lebihnya pas penutupan market, kurang lebihnya ya pas di kisaran level area balik ke support pertama weekly kembali ya. Kemudian untuk USD CAD pergerakan untuk satu minggu ini kemarin itu sebenarnya adalah planning buy, tetapi status saat ini ya harga belum mau mencapai batasan pantau yang menjadi targetnya yang berada di kisaran level area resisten kedua weekly yang berada di 1.3856 ya. Harga kurang lebih dari atas bereaksi ketika menyentuh level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai support. Kemudian harga ini kan bergerak balik ke atas, tetapi hati-hati waspada aja ya, untuk minggu depan ini kemungkinan ada potensi sebelum harga lanjut ke atas. Yang saya khawatirkan ini nanti koreksinya sedikit lebih dalam. Untuk rekan-rekan yang dapat entry posisi buy kemarin, open market besok ini sudah mesti dipikirkan akankah bertahan atau majukan stop lossnya di atas break even ya untuk USD CAD. Jadi ini USD CAD untuk saat ini rawan potensial terjadinya koreksi, mengingat nanti juga ada level area SRP baru ya. Kemudian untuk USD Swiss, untuk pergerakan Swiss, harga ini kan cuman mencapai level area TP pertama aja. Untuk TP kedua maksimumnya yang berada di 0.8681 ini kan masih belum tercapai. Kemudian harga ini sempat bergerak mendekati level area atau seperempat bagian atas lah di level area resisten ketiga weekly ya. Kemudian harga ini kedorong balik ke bawah. Penutupan market itu kurang lebih pas di kisaran level area resisten kedua yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.8640 ya. Jadi untuk USD Swiss ini targetnya cuma mencapai TP pertama aja ya, kecuali untuk rekan-rekan yang targetin di sini harusnya udah keluar. Tetapi kalau masih bertahan, saran saya mending ya keluar sebagian posisi, majukan stop loss di atas break even ya. Antisipasi harga ini nanti ya memang ada potensi mungkin USD Swiss akan lanjut ke dorong ke atas, tetapi waspadi aja potensial terjadinya koreksi. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga ini diawali di kisaran level area resisten pertama weekly yang kemudian harga kedorong ke atas, break di history high sebelumnya, terkoreksi ke bawah, tidak mampu mencapai batasan ataupun sebagai pivot weekly-nya yang berada di 148 sampai dengan 148.44 ya, kurang lebih di sini, dan harga langsung mencapai batasan pantau di resisten kedua weekly yang diantisipasi itu 150 sampai dengan 150.27 ya, kurang lebih pas di kisaran level area tersebut. Harga balik ke dorong ke bawah kembali, tidak menutup kemungkinan USD Yen ini nanti ya ada potensi kemungkinan akan terkoreksi lebih dalam sebelum upside kembali. Lanjut ke outlook untuk satu minggu ke depan ya, balik lagi ke AUD USD. Dari segi time frame 1, untuk pergerakan satu minggu ke depan AUD USD ini ya, batasan pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 0.6830 sampai dengan 0.6816. Resisten 2 0.6773, resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu itu berada di kisaran level area 0.67300 sampai dengan 0.6744 atau zona yang saya blok hijau di sini ya. Kemudian pivotnya 0.6701 atau sebagai psikoprice levelnya 0.6700. Kemudian support pertama sampai dengan history low minggu lalu itu kurang lebih di kisaran level area zona yang saya blok merah di sini 0.6672 sampai dengan 0.6658. Support kedua 0.66300 pembulatan, batas pantau over kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah 0.6586 sampai dengan 0.6564. Tentunya sih saya masih belum ada ataupun belum berharap ya untuk AUD USD langsung drop ke support 3 dan 4. Pergerakan untuk satu minggu ke depan ini kalau kita lihatin dari segi time frame 1 kan open market itu berada di zona tengah atau sebagai pivot. Jadi hati-hati, dan juga dari segi fundamental ya tetap antisipasi waspada aja, kemungkinan triggernya nanti untuk ngedorong akankah USD menguat atau melemah itu kemungkinan dari fundamental juga ada ya, waspada aja. Kemudian di tanggal 5 November nanti itu kan ada pemilu dari Amerika ya, kurang lebihnya sekitar antara satu minggu sebelum pemilu itu biasanya volatility pair yang berhubungan dengan USD itu akan ada pergerakan yang cukup ataupun sangat signifikan ya. Jadi waspadai pair yang berhubungan dengan USD. Kemudian kalaupun AUD USD ini nanti kedorong ke bawah ya, kemungkinan target saya sih ada di bawah. Yang pertama adalah mungkin sebagai target pertama itu di antara 0.6672 sampai dengan 0.6658. Kalau misalkan berhasil membentuk low baru, ada potensi mungkin akan sedikit koreksi. Nah, koreksinya ini yang akan nanti dipertanyakan, akankah kalau misalkan mampu membentuk low baru yang ada di sini,
dari segi time frame kecil koreksinya itu cukup berada di support pertama weekly atau retest di zona tengah atau sebagai pivotnya. Ini yang akan menjadi PR lanjutannya untuk menentukan pergerakan next time-nya nanti. Tetapi kalau misalkan mampu break low di minggu yang sebelumnya, ada potensi mungkin next targetnya 0.66300-an. Tetapi kuncinya Audi USD akan melanjutkan perjalanan ke bawah itu harus ada konfirmasi minimal dari segi time frame 4 tutup di bawah 0.66900 pembulatan ya. Kalau misalkan belum ada ataupun belum mampu body candle-nya minimal dari H4 tutup di bawah level area tersebut, hati-hati. Yang saya khawatirkan potensi yang pertama sideways, potensi yang kedua dia terkoreksi lebih tinggi, mengambil atau retest di zona tengah atau sebagai pivotnya, tidak menutup kemungkinan bisa jadi tutup gap di sini juga bisa sebelum harga lanjut ke bawah. Jadi saya lebih prefer untuk Audi USD ini di hari Senin wait and see terlebih dahulu, belum ada planning. Tetapi kalau misalkan dia naik lebih tinggi selama harga ini dari segi daily close-nya tidak mampu tutup di atas ataupun membentuk high baru, high di minggu yang sebelumnya, kemungkinan planning sell itu akan ada lagi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah resisten pertama weekly, kemungkinan plan yang pertama akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya ini agak sedikit tinggi ya, minimal itu berada di high yang ada di sini sedikit di atas level area tersebut, ruang gerak sekitar 35 pip ini sebagai jarak untuk stop loss. Tetapi dari segi targetnya, support pertama ruang gerak sekitar 55 pip yang berada di 0.6672, batas maksimal adalah sedikit di atasnya support kedua weekly yang berada di 0.66300 ya. Ini sebagai gambaran saya untuk planning swingnya. Tetapi untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy ataupun sell, tetapi saya butuh pola lanjutan yang terbentuk di hari Senin untuk menentukan akankah bisa digunakan untuk buy atau sell-nya. Dari segi day trade-nya kemungkinan di video Senin malam akan saya update ya. Sementara untuk swingnya saya cuma ada satu dulu, nanti akan saya update di video lanjutan. Sebagai kesimpulan akhir, sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini ya, kalau misalkan ada kenaikan dari Audi USD, fokus di 0.6773, kemudian 0.67300, kemudian batas bawah ya di antara 2 0.6672 sampai dengan 0.66300 pembulatan ya. Ini untuk Audi USD. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD kita lihatin dulu dari segi time frame H4. Dari pergerakan H4 ini dia ada penolakan dari beberapa candle yang sebelumnya ya. Jadi ini rawan potensial terjadinya koreksi. Tetapi untuk 1 minggu ke depan ini zona pantau normal koreksi itu sebenarnya berada di bawah, di support kedua yang berada di 1.3714 ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan antisipasi yang pertama itu kurang lebih di antara support pertama weekly yang berada di 1.37600 sampai dengan history low minggu lalu atau zona yang saya blok merah di sini ya. Ini antisipasi yang pertama potensial terjadinya koreksi yang pertama. Yang kedua adalah di 1.3714 di kiri. Di sini kan juga ada level area zona demand ya. Ini antisipasi kalau misalkan dia terkoreksi sedikit lebih dalam. Selama demand di sini batas bawah itu kurang lebih di 1.3700 dan bertumbuk juga dengan psiko price levelnya tidak di break, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru referensi buy itu akan ada lagi. Tetapi waspadai dari segi weekly-nya, sebenarnya USD CAD ini masuk ke ring sideways yang lumayan panjang banget ya. Jadi hati-hati, di sini sudah hampir mencapai batasan tertingginya. Kurang lebih untuk batasan tertingginya itu antisipasi yang pertama adalah di resisten kedua weekly 1.3869 ya. Ini pembulatannya untuk resisten 2, batas pantau overnya kalau misalkan ekstrim kedorong ke atas 1.3915 sampai dengan 1.3938. Untuk planningnya sementara cuman ada buy dulu, tidak menutup kemungkinan nanti bisa aja sell. Tetapi untuk sellnya ya pantau aja di level-level areanya di sini, akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Ini khusus untuk day trade-nya ya, dan sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Tetapi swingnya untuk 1 minggu ke depan ini ada 2 level area. Yang pertama adalah kalau misalkan dia tidak mampu membentuk low baru dan rejeksi bergerak balik di atas support pertama weekly ya, tidak menutup kemungkinan buy akan ada lagi di atas 1.37600. Titik entry-nya di mana sesuaikan dengan planning masing-masing ya. Untuk jarak stop loss itu sekitar 35 pip. Kemudian dari segi targetnya sebagai history high di sini 70-an pip ya, ini sebagai TP1, TP2 maksimum itu berada sedikit di bawahnya resisten kedua weekly 100 pip. Kemudian planning yang kedua tetap buy, tetapi pastikan terlebih dahulu kalau misalkan daily close-nya sudah mampu break
atau tutup di bawah history low minggu yang sebelumnya ya, secara otomatis buy di sini akan tercancel terlebih dahulu, tetapi digantikan dengan opsi yang kedua adalah di demand di sini yang bertumpuk dengan level area support kedua weekly 1.3714 ya. Kalau misalkan harga kedorong ke bawah, nanti biarin dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Dan kalau misalkan sudah ada konfirmasi yang valid, harga mau bergerak balik di atas support kedua weekly, baru referensi yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss 35 pip, batas maksimum adalah 40 pip, tetapi dari segi targetnya batas pivot atas 1.3803 ya, ini ruang gerak sekitar 80 pip, ini sebagai TP1. TP2 itu ada di sedikit di bawah history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 110 sampai dengan maksimum adalah 115 pip ya. Ini gambaran saya untuk USD CAD. Tetapi untuk day trade tidak menutup kemungkinan buy sell, tetapi pantau aja ya reaksi atau konfirmasinya di antara level-level area SRP yang ada di sini ya, kurang lebih sebagai gambaran saya untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame H4 nya, batasan pantau overnya sebagai resisten 34 itu jatuh di 0.8760 sampai dengan 0.8787. Resisten 2 0.8705. Kemudian history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly itu jatuh di kisaran level area 0.8669 sampai dengan 0.8650 ya, zona tengah atau sebagai pivot. Hati-hati di sini juga ada zona demand. Ketika menyentuh level area tersebut ada reaksi harga ya, baik di sini ataupun di kirinya juga ada reaksi. Pivotnya 0.6814, batas bawah adalah sebagai psiko level 0.8600 ya. Selama batas konfirmasi bawah pivot ini tidak dijebol, ada peluang kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke atas. Tetapi kalau batas pivot di sini 0.8600 dijebol, ada potensi mungkin akan mengerjakan area-area support sebelum upset kembali ya. Kemudian untuk batasan pantau overnya 1 minggu ke depan ini ya, sementara support 3 dan 4 ini saya skip dulu, tetapi saya lebih fokus di antara level area history low minggu lalu sampai dengan support pertama terlebih dahulu, ini sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan atau zona yang saya blok biru di sini ya. Sementara di sini dulu, nanti kalau misalkan ada perubahan plan akan saya update di video lanjutan. Jadi kuncinya untuk USD Swiss ini potensi koreksi itu juga ada, tetapi ada 2 level area yang mesti diantisipasi di antara pivot sampai dengan 0.8600, yang kedua adalah 0.8577 sampai dengan 0.85600an pembulatan ya. Selama dia tidak mampu membentuk low baru atau break di low yang di minggu sebelumnya, ada potensi ini mungkin akan balik arah ke atas kembali. Untuk planningnya, kalau misalkan mau dijadikan cari ancang-ancang setup sell, itu hati-hati, tetapi konteksnya hanya sebatas day trade. Pastikan terlebih dahulu di sesi Asia sama Eropa. Kalau misalkan harga nanti sedikit kedorong ke atas dan belum mampu membentuk high baru atau break high di minggu yang sebelumnya ya, cari di bawah level area tersebut untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi referensi yang ada di sini ini 50-50, bisa aja stop loss langsung kesabet sekitar 20-an pip ya, tetapi dari segi targetnya masih ringnya terbatas, kurang lebih sekitar 30 pip. Ini hanya khusus untuk day trade-nya, tetapi untuk swingnya sebenarnya saya lebih ngincarin cari ancang-ancang setup buy, mengingat dari segi daily itu potensi harga masih ada peluang lanjut ke atas, itu peluangnya masih besar ya. Tetapi kalau kita pecah dari segi time frame kecilnya, tidak menutup kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu. Untuk buy itu ada 2 level area. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, saya lebih prefer menunggu di zona tengah atau sebagai pivot, itu planning buy yang pertama. Selama dia tidak mampu break di 0.8600, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kembali, harga bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot, kemungkinan referensi buy pertama ini akan aktif. Dari segi jarak untuk stop loss itu 30-an pip ya, ini untuk stop loss. Kemudian untuk targetnya itu 50-an pip di history high minggu yang sebelumnya, TP1. TP2 adalah ruang gerak sekitar 90 pip yang berada di resisten yang kedua. Tetapi kalau misalkan dia mampu bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivot 0.8600 ya, kemungkinan planning buy alternatif yang kedua itu akan ada lagi selama low minggu lalu dari segi body candle daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area 0.85600. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly, kemungkinan referensi buy ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan dia lanjut ke dorong ke bawah, ini biarin dulu, jangan dikejar ya. Kemudian dari segi jarak stop loss, ruang gerak sekitar 35, maksimum adalah 40 pip, dan untuk targetnya
ini statusnya sama, TP pertama itu berada di history hack minggu yang sebelumnya 85 pip, batas maksimal adalah di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 120-an pip. Jadi ini planning USD Swiss sebagai satu minggu ke depan ya. Untuk level-level areanya bisa dicatat sendiri ya, atau mau copy paste pakai garis-garis silahkan di copy paste aja, nggak masalah. Kemudian USD Yen, pergerakan untuk USD Yen kalau kita lihatin dari segi time frame 4, batasan pantau overnya satu minggu ke depan ini resisten 34, 151.54 sampai dengan 151.900 pembulatan, resisten 2, 150.800. History hack minggu yang lalu sampai dengan resisten pertama ya, kurang lebih zona yang saya blok hijau di sini 150 sampai dengan 150.300an. Open market di minggu ini ya, di hari Senin tanggal 21 ini sedikit di bawahnya pivot. Tidak menutup kemungkinan, ini yang saya khawatirkan ya, untuk yen ini akan ada potensi pergerakan itu kemungkinan sih bisa aja liar kembali ya. Yang pertama antisipasinya adalah di support pertama sampai dengan history low minggu lalu 149.00 sampai dengan 148.84 ya. Yang kedua adalah di support kedua weekly 148.35, tetapi ada batasan pantau over sebagai support 3 dan 4 ya, kurang lebih di sini 147.61 sampai dengan 147.24. Kalau misalkan ini nanti didominasi dengan politik, apalagi Jepang ini kan juga ada pemilu juga ya, tidak menutup kemungkinan bisa jadi spek ke bawah dengan cepat, itu juga bisa balik ke atas dengan cepat, itu juga bisa. Hati-hati pair yang berhubungan dengan JBY untuk satu minggu ke depan ini bisa jadi volatility-nya juga akan sangat besar ya. Tetapi kalau kita fokusnya dari segi teknikalnya, saya antisipasi sebenarnya itu kalau misalkan koreksi lebih lanjut ada dua zona yang akan saya pantau, 149 sampai dengan 148.84 itu yang pertama, yang kedua adalah di 148.35. Selama untuk satu minggu ke depan ini, meskipun ada potensi dia bergerak ke bawah, kalau misalkan daily close-nya belum mampu tutup di bawah 148.35, planning untuk saya pribadi, saya akan berusaha cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi targetnya ada dua level area sebagai target ya, 150.300 maksimum satu minggu ke depan 150.800 ya. Titik entry buy-nya ada di mana, sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Tetapi untuk saya pribadi, dua level ini yang akan saya gunakan untuk cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi, kemungkinan saya akan pending dulu, belum mau masuk ke market terlebih dahulu ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen. Kesimpulannya adalah wait and see, potensial terjadi koreksi ada, tapi planning saya adalah cari ancang-ancang setup buy. Terakhir sebagai tambahan adalah XTI USD atau oil ya. Pergerakan untuk oil ini kan setelah didominasi di minggu-minggu yang sebelumnya geopolitik ya, setelah mereda kembali itu harga kan balik turun ke bawah, tetapi hati-hati geopolitik ini balik lagi memanas ya, tidak menutup kemungkinan dia juga bisa aja bergerak cepat ke atas kembali. Tetapi hati-hati kalau kita lihatin dari segi teknikal, di sini membentuk zona supply baru ya, jadi ada potensi mungkin sebelum dia balik ke atas, yang saya khawatirkan dia turun dulu baru lanjut ke atas. Untuk antisipasi atau zona pantaunya satu minggu ke depan ini ada beberapa level area, resisten 34 atau sebagai batasan pantau over satu minggu ke depan 81 pembulatan sampai dengan 79.43, resisten 2 76.35, kemungkinan target maksimum ya untuk satu minggu ke depan ini bisa jadi di 76.35. kemudian resisten pertama 7327, kemudian batas konfirmasi atas pivot itu berada di 72. Pivot itu sendiri hati-hati di sini, di kiri juga ada, kemudian di kiri jauh juga ada reaksi ya ketika menyentuh level area tersebut 7122, ini hati-hati. Kemudian harga ini kan open market besok di hari Senin tanggal 21 ini kan di bawah support, tidak menutup kemungkinan ada dua referensi, bisa lanjut ke bawah langsung baru bergerak ke atas, atau dia retest dulu di zona tengah atau sebagai pivot lanjut ke bawah baru upset kembali, ini juga bisa. Tetapi untuk oil ini saya lebih pro cari ancang-ancang setup buy. Ada dua level area yang mesti saya antisipasi ya, ini saya pecah dulu aja, kelihatannya kecil tapi ini pergerakannya besar sekali. Jadi satu poinnya contoh misalkan di 70 sampai dengan 71, satu poin itu sama dengan 100 pip kalau di oil atau STI-USD ya. Jadi ini volatility-nya kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Untuk planning buy kemungkinan yang pertama adalah saya akan pantau di zona
merah di sini ya, di kisaran level area 6726 sampai dengan level area 80.05 ya. Ini planning buy pertama saya. Tetapi kalau misalkan harga bergerak ke bawah dan bergerak di bawahnya 6726, kemungkinan planning buy saya kemungkinan akan aktif. Saya akan berusaha mencari di atasnya 66.00 di sini ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup buy untuk XDA USD, tetapi ini fleksibel, bisa aja di kisaran level area zona yang saya blok merah di sini. Level areanya adalah 6805 sampai dengan 6726 kurang lebih, atau ini juga bisa bergeser ke bawah di sedikit di atasnya support kedua weekly ya, tidak menutup kemungkinan bisa aja di situ. Tetapi dikarenakan pola lanjutan belum terbentuk, sementara saya taruh di sini dulu. Jadi ini hati-hati, ini fleksibel, bisa di sini atau di bawah ya. Tinggal konfirmasi pembalikan arah itu nanti ada di mana. Kemudian dari segi targetnya, saya lebih prefer targetin di resisten pertama weekly 73.27, batas maksimum adalah sedikit di bawahnya resisten kedua weekly 76.35 ya. Jadi ini gambaran saya untuk XDA USD 1 minggu ke depan. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.